Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Vidya Rohmawati. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda yang beralamat Dusun Pulosari, Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa, membaca Al-Fatihah, baca doa yang baik. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Al-Fatihah. Sebelum kita awali, Bukit pengen tahu hari ini masuk semua atau ada yang izin hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan sebelum kita mulai pelajaran, saya pengen tanya, masih ingat pelajaran yang kita pelajari kemarin? Surah apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai tajwid, yaitu hukum nun, sukun, dan tanwin. Kenapa kita mempelajari itu? Surah Al-Kautsar kan surah yang terdapat di dalam Al-Quran juz berapa? 30. Kalian hafal? Hafal. Tujuannya mempelajari tajwid biar nanti ketika kalian membaca Al-Quran itu bisa dengan baik dan benar. Karena kalau ingin dapat pahala, membacanya harus benar. Membaca Al-Quran yang benar itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan tajwid. Ya, dan hari ini kita akan mempelajari hukum nun, sukun, dan tanwin. Agar lebih semangat, mari kita tepuk sesuai abad. Siap? Kalau tepuk
menambah semangat kita dalam belajar biar nggak ngantuk. Yang ngantuk materinya akan disampaikan dalam video, nanti disimak dengan baik tayangannya karena penjelasannya nanti ada dalam video. Nanti setelah video ditayangkan nanti sudah dibagikan tadi karton-karton untuk menempel huruf-huruf yang akan kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Al-Quran Hadis mengenai hukum bacaan mansukun dan tanwin. Materi untuk kelas 4 semester 1 potensi dasar untuk materi ini adalah 3.3 menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa. 4.3 mempraktikkan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Indikator pencapaian kompetensi untuk materi ini 3.3.1 menganalisis ayat yang mengandung hukum bacaan idhar dan ikhfa. 3.3.2 mengkategorikan lafal yang mengandung hukum bacaan idhar dan ikhfa. 4.3.1 mendemonstrasikan cara membaca idhar dan ikhfa. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, pengamatan video tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa, peserta didik menganalisis ayat yang mengandung hukum bacaan idhar dan ikhfa dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, pengamatan video dan menganalisis, peserta didik mengkategorikan lafal yang mengandung hukum bacaan idhar dan ikhfa dengan baik. Tujuan ketiga, setelah melakukan analisis ayat dan mengkategorikan lafal yang mengandung hukum bacaan idhar dan ikhfa, peserta didik mendemonstrasikan cara membaca ikhfa dengan tepat. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai hukum bacaan sukun dan tanwin. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. 1. Idgham fi gunnah. Hurufnya ya, nun, waw. Yang kedua, idgham bila gunnah. Hurufnya lam dan ro. Ketiga, ikhlas. Hurufnya hanya ada 1, ba. 4. Idgham. Hurufnya hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang kelima, ikhfa. Hurufnya ada 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, dan kaf. Bila dijumlah, semua huruf hijaiyah di sini ada 28. Dibagi menjadi 5 hukum bacaan jika bertemu dengan nun sukun dan tanwin. Huruf-hurufnya seperti yang telah kalian lihat. Berikutnya, pengertian idhar. Menurut bahasa artinya terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah adalah setiap nun sukun dan tanwin bertemu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Adapun cara membaca idhar adalah jelas. Dan perlu diketahui bahwa ke-6 huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi. Disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf-huruf tersebut dari tenggorokan. Bahasanya adalah halqun sehingga disebut dengan huruf halqi. Dengan demikian, bacaan idhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga idhar halqi. Selanjutnya kita pelajari contoh bacaan idhar. Huruf idhar ada 6, hamzah, ha, kha, ain,
ghain, dan ha. Contoh masing-masing huruf tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Semuanya dibaca dengan jelas, satu harokat, jadi harus tegas dan jelas. Man utiya, nun sukun bertemu huruf hamzah. Min haitsu, nun sukun bertemu huruf ha. Kalibatin khati'atin, nun sukun bertemu kha. Tabaqun an tabaqun, yang kita bahas harokatnya qaf yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Tabaqun an tabaqin, nun sukun bertemu dengan huruf ain dibaca jelas. Min ghislin, nun sukun bertemu ghain. Min halbutuna, nun sukun bertemu ha. Materi berikutnya kita mempelajari mengenai ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa artinya sama. Sedangkan menurut istilah adalah setiap nun sukun dan tanwin bertemu huruf yang jumlahnya 15, antara lain ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan adapun cara membaca ikhfa adalah sama. Contoh bacaan ikhfa seperti huruf yang sudah terlihat: ta, sa, jim, dal, zal. Contohnya, min tahtiha, nun sukun bertemu ta. Ma'an sajajah, tanwin bertemu sa. Anjainakum, nun sukun bertemu jim. Qinwanun daniyatun, tanwin bertemu dal. Manzalladhi, nun sukun bertemu zal. Contoh bacaan ikhfa untuk huruf berikutnya: za, sin, shin, sod, dod. Yauma idzin zulqah, tanwin bertemu za. Innal insana, nun sukun bertemu sin. Adzabun syadidun, tanwin bertemu shin. Qauman salihina, tanwin bertemu shad. Musfiratun dhahikatun, tanwin bertemu do. Contoh huruf ikhfa berikutnya: to, zo, fa, qaf, dan kaf. Wa ma yantiqu, nun sukun bertemu to. An zuhurihim, nun sukun bertemu zo. Yunfahun, tanwin bertemu fa. Rizqan qalu, tanwin bertemu qaf. Man kana yarju, nun sukun bertemu dengan. Sekian tadi materi kita mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang kita pelajari. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kemudian bisa dipraktekkan, sehingga ketika kalian membaca Al-Quran bisa dengan benar, karena membaca Al-Quran itu harus benar. Yang dimaksud benar adalah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menonton video tadi, kita ulas dulu biar semakin paham tentang materi hari ini. Tadi kita membahas mengenai hukum nun sukun dan
Tamin dibagi menjadi berapa tadi? 5. Ada idgham fi gunnah, idgham fi gunnah, ikhfa, idhar, ikhfa. Dan yang hari ini kita pelajari ada 2, yaitu idhar dan ikhfa. Ya, tadi sudah dijelaskan, idhar artinya jelas. Kalau ikhfa artinya hurufnya idhar ada berapa? Idhar 6. Ya, apa saja tadi? Hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Kalau ikhfa hurufnya ada 15. Banyak sekali. Ada ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, sad, dal, ta, ba, pas 15. Yang perlu kalian tahu, semua huruf hijaiyah itu yang tidak ada double atau ganda itu 28. Dari 28 huruf itu dibagi menjadi 5 hukum bacaan. Nah, seperti yang tadi sudah ditampilkan. Yang kita pelajari hari ini adalah idhar dan ikhfa. Jadi hal-hal yang penting mungkin sudah dicatat. Dan sekarang perhatikan tadi kertas karton yang sudah dibagikan pada kalian. Coba, tadi sudah dibagikan ini ya. Perhatikan kertas yang sudah dibagikan. Di sini, kalau perhatikan semuanya, ini ada idhar, ada ikhfa. Dan tadi sudah dibagikan potongan-potongan huruf hijaiyah. Kalian perhatikan tadi sudah diberikan ini semua kelompok sudah menerima ini semuanya? Nah, sekarang tolong tugasnya ini huruf-hurufnya dicari yang termasuk huruf idhar itu yang mana ditempel itu ke bawah. Kemudian yang termasuk huruf ikhfa ditempel ke bawah juga. Ya, sebelum memulai mengerjakan tugasnya ini, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Ya. Ya, karena ikhfa tadi hurufnya ada berapa? 15. Karena banyak nanti jadi 2 baris gitu ya. Kalau idhar 1 baris ke bawah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang bagaimana? Bisa? Ya. Ditempel sekiranya nggak muat kalau ke bawah di sampingnya nggak apa-apa. Sudah hampir selesai. Ya. Ya. Pokoknya cukup, misalnya nggak cukup boleh agak ditumpuk sedikit nggak apa-apa. Yang jelas pokoknya nanti yang idhar itu yang lurus ke bawah ya. Kan hurufnya tadi jumlahnya ada berapa yang idhar? 6. Yang ikhfa itu yang banyak nanti di samping-sampingnya nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Nggak apa-apa, terlalu dekat jaraknya nggak apa-apa, nempel atau sedikit menumpuk dengan huruf satunya nggak apa-apa. Ya sudah selesai, bisa dibawa ke depan. Nanti akan kita tempel. Bagaimana tugasnya, sudah selesai apa belum? Sudah. Kalau sudah, mewakili kelompoknya 1 orang saja ke depan mengumpulkan tugasnya, nanti ditempel di depan. Kita koreksi bersama hasil kerja kalian. Ya, siapa yang maju duluan? Silakan yang sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang selesai?
Perhatikan hasil kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1. Kita cek jawabannya, tugasnya tadi. Kalian tadi tugasnya disuruh menempel huruf hijaiyah yang merupakan hurufnya idhar sama ikhfa. Idhar tadi jumlah berapa? Jumlahnya berapa hurufnya? 6. Coba kita cek hasil dari kelompok 1. Apa ini? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ya. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Kelompok yang ikhfa. Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, son, dal, ta, da, fa, kof, kaf. Berarti jumlahnya ada 15. Kelompok 1 betul semuanya, tepuk tangan. Selanjutnya kita cek yang kelompok 2. Idhar ada 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah betul? Hurufnya kita cek. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Kelompok 2 juga betul. Selanjutnya ikhfa jumlahnya ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, hurufnya ta, jim, dal, za, sin, shin, son, dal, kof, do, fa, kof, kaf. Betul semuanya, sudah urut, betul banget. Betul semuanya. Yang terakhir kelompok 3 kita cek bersama. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Ikhfa-nya karena ini enggak kuat enggak apa-apa. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, son, dal, ta, da, fa, kof, kaf. Sudah betul semuanya, berarti kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Kalau idhar tadi membacanya harus ya. Kalau ikhfa membacanya sama. Ya. Sekarang karena kalian sudah paham, kemudian kita sudah membuat kesimpulan bersama bahwa idhar tadi membacanya harus jelas. Hurufnya ada berapa tadi? 6. Kalau ikhfa membacanya sama. Hurufnya ada 15. Di setiap sukun atau tanwin bertemu huruf 15 membacanya sama. Oke, sebagai akhir dari pembelajaran ini, kalian sudah diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tolong diperhatikan, di situ terdapat surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah yang dibagikan pada kalian itu silahkan dijawab masing-masing kelompok. Tugasnya yang kelompok sana menulis, kelompok 3 ini ya. Dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi kelompok sini ya. Kelompok 1 menulis idhar ya. Di dalam surah Al-Ghasyiyah yang merupakan bacaan idhar ada berapa? Silakan ditulis di lembar tadi yang sudah dibagikan ini. Ditulis tangan siapa yang mewakili idhar, bacaan idhar yang mana saja, silakan ditulis. Terserah menyamping atau ke bawah. Dikasih nomor ya. Terus yang kelompok sini mencari bacaan ikhfa yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah. Dalam surah Al-Ghasyiyah ada berapa jumlah bacaan ikhfa-nya? Silakan ditulis pada kertas yang sudah tersedia. Dan di kelompok 3 menulis lafaz dalam surah Al-Ghasyiyah yang mengandung hukum bacaan idhar. Mulai sekarang silakan dikerjakan.
Nanti kalian juga dinilai kerjasamanya dengan temannya, saling bantu membantu. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Semuanya mewakili kelompoknya, silakan dikumpulkan tugasnya. Semuanya kumpulkan. Ya. Ini karena tugas kelompok, baik. Kita koreksi. Ini yang koreksi ya. Kelompok 1 jawabannya betul. Ada berapa? Tadi ada berapa di situ? Ada 6. Betul. Terus apa saja 6 itu? Bisa dilihat skornya 6 itu apa saja? Oke, betul. Ada 6 bacaan idhar yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah. Sekarang kelompok 2. Surah Al-Ghasyiyah bacaan Ifa. Ya, ada berapa Ifa di dalam surah Al-Ghasyiyah? Ada 6. Coba sebutkan 3. Bacakan yang 3. Sambil saya cek jawabannya. Ada 6, silakan dibaca. Yang lafaznya saja. Berarti lagu ini ya. Wala yubin. Oke. Ya, jumlahnya ada 6. Iya. Selanjutnya yang kelompok 2 bacaan kelompok 3. Kelompok 2 yang ini tadi ya. Kelompok 3 bacaan apa tadi tugasnya? Bacaan idhar. Ya, ada berapa tadi bacaan idhar? Ada 6, betul. Jawabannya di sini juga sama, betul semuanya. Alhamdulillah pada hari ini pelajarannya bisa diterima dengan baik, semua bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Sekarang saya tanya, siapa yang hafal jumlah hurufnya idhar tanpa dibantu temannya? Oh ya, Mbak
Hamzah dulu ya. Ya, ada 6. Sekarang siapa yang bisa hurufnya IFA apabila nun sukun bertemu huruf yang jumlahnya 15 bacanya IFA. Nah 15 itu apa saja? Silakan Mbak Caca disebutkan. Bisa? Ta, sa, in, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, om, fa. Iya, pinter semuanya. Sekarang coba yang nomor 3, Mas Ali. Coba hurufnya idhar ada berapa tadi? 6 apa saja? Hamzah, ya. Hamzah, ha, khof, ain, doin, ha. Oke. Setiap nun sukun atau tamrin bertemu huruf 6 tadi, maka hukum bacanya adalah idhar. Cara membacanya harus jelas. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai dan pertemuan berikutnya kita akan bertemu membahas mengenai hadis tentang takwa. Ayo kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Doa mulai. Oke, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Semoga terus semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.